Bab 725. Seni berbicara. Banyak kru yang pernah bertemu Louis Lu sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa Louis Lu adalah seorang seniman bela diri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Kaisar Dewa Louis. Setelah mengetahui kebenarannya, saat ketika mereka melihat Louis Lu lagi, tangan dan kaki semua orang menjadi lemah seketika. Tidak berdiri atau berlutut, karena otak mereka sudah kosong. Vanessa Xiao menutup mulutnya dengan senyum tipis dan berkata, "Aku tidak tahu apakah itu kejutan atau ketakutan. Tapi menarik dengan cara ini. Hidup itu seperti sandiwara. Dan sandiwara itu seperti hidup. Sekarang aku tahu caranya untuk bertindak tercengang." Ia memintanya untuk menemani dirinya ke perjamuan penutup. Hanya untuk mengamati keadaan orang-orang ketika mereka tercengang. Benar saja. Seni berasal dari kehidupan. Sebelum semua orang sadar kembali, Vanessa Xiao dengan cepat meraih lengan Louis Lu dan memasuki ruang pesta lainnya. Agen Vanessa Xiao, Kak Ella, Direktur Soka Chen, aktor Martin Lee, dan banyak anggota kru yang penting semuanya ada di ruang pesta ini. Ketika mereka melihat Louis Lu, mereka langsung membeku. Mereka semua bangkit dari duduknya. Louis Lu tersenyum tak berdaya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan menatapku seperti itu? Aku bukan momok. Duduklah. Kaisar Dewa. Aku menyuruh kalian duduk." Jadi, semua orang duduk serempak, tapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara, apalagi menggerakkan sumpitnya. Louis Lu benar-benar terdiam, menoleh untuk melihat Vanessa Xiao dan berkata, "Kakak keenam, menurutku aku tidak harus datang. Aku menahan semua orang begitu diriku datang." Vanessa Xiao menjelaskan dengan senyum manis. "Sepertinya semua orang terlalu terkejut. Karena aku tidak memberitahu mereka sebelumnya bahwa kamu akan datang ke pesta penutup ini." Kemudian, Vanessa Xiao bertepuk tangan dan berkata, "Kalian tidak perlu terlalu berhati-hati. Hari ini Louis Lu hanya merayakan kesimpulan kita sebagai adik laki-lakiku. Dan itu tidak mewakili identitas lain." Dia tidak mengatakan kata Kaisar Dewa Louis, agar tidak menimbulkan tekanan pada semua orang. Louis Lu juga dengan bercanda berkata, "Kami adalah kenalan lama. Dan kamu menatapku seperti ini membuatku merasa sangat stres." Ada saat hening. Direktur Soka Chen pantas menjadi orang dengan gambaran besar. Dia berdiri lagi dan berkata, "Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Tuan Lu dapat datang ke jamuan penutup kami. Semuanya selamat datang." Setelah berbicara, ia memimpin dengan bertepuk tangan. Yang lain juga langsung bereaksi dan bertepuk tangan. "Tuan Lu, apakah kamu perlu kamar pribadi?" Soka Chen bertanya ketika semua orang bertepuk tangan. Louis Lu menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak harus bersikap sopan. Aku hanya akan duduk di meja yang sama denganmu." "Baiklah." Soka Chen dengan bersemangat mengundang Louis Lu dan keduanya untuk duduk. Setelah sekian lama, suasana di ruang pesta berangsur-angsur mereda. Melihat Louis Lu masih santai seperti sebelumnya, semua orang merasa tidak terlalu gugup, dan topiknya perlahan terbuka. Martin Lee juga duduk di meja ini. Louis Lu meliriknya, mengingat sesuatu, dan bercanda sambil tersenyum. "Kakak Lee, bukankah kamu memiliki dua mata? Satu hidung dan satu mulut?" Martin Lee menjabat tangannya. Tentu saja dia tahu apa yang dibicarakan Louis Lu. Dia pernah bertukar pikiran dengan Louis Lu sebelumnya. Saat itu Louis Lu berkata bahwa Kaisar Dewa Louis tidak begitu menakutkan. Dan ada dua mata, satu hidung dan satu mulut di bawah topeng kepala naga.
Yang lebih keterlaluan adalah bahwa Louis Lu benar-benar menyarankan agar dia memiliki kesempatan untuk memainkan peran Kaisar Dewa Louis. Itu langsung menakuti Martin Li sampai mati. Dan buru-buru membujuknya dengan kata-kata yang baik. Berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatan. Dan jangan pernah mengatakan kata-kata yang tidak sopan seperti itu kepada Kaisar Dewa Louis. Saat itu, Martin Li tidak mengetahui identitas Louis Lu. Melihat ke belakang sekarang, Martin Li merasa bahwa dia sangat lucu sehingga dia benar-benar menasihatinya untuk tidak bersikap tidak sopan kepada Kaisar Dewa Louis di depan Kaisar Dewa Louis. Itu. Kaisar Dewa Louis seharusnya menertawakan dirinya sendiri. Namun, Martin Li sangat senang saat mengetahui identitas Louis Lu, yang menunjukkan bahwa kemampuan aktingnya telah diakui oleh Louis Lu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mempermainkannya? Dan hari ini, Louis Lu memanggilnya dengan "Kakak Li", yang hampir membuat Martin Li menangis. Berapa banyak orang di dunia ini yang cukup beruntung dipanggil saudara oleh Yuntian Senjun. Martin Li sangat bersemangat. Saat ini, Soka Chen tiba-tiba bertanya, "Tuan Lu, apakah kamu masih ingat teman Hollywoodku, Simpson?" "Ingat. Ada apa?" "Terakhir kali dia mendengarkan saranmu dan mengambil kembali satu set materi. Dia ingin mengucapkan terima kasih sepanjang waktu. Kemudian, ketika dia mengetahui identitasmu, dia bahkan ingin segera datang ke negara Long. Tetapi aku menghentikannya." Simpson datang ke negara Long untuk mencari inspirasi sebelumnya. Karena dia ingin memotret serangkaian bidikan tentang Kaisar Dewa Louis. Tetapi dia tidak tahu cara memotret dengan efek terbaik. Itu adalah saran Louis Lu kepadanya. Untuk menjaga rasa misteri. Dan meninggalkan tampilan belakang di bawah kameranya. Setelah Simpson kembali, semakin dia melihatnya, semakin dia puas. Dia merasa bahwa Louis Lu hanyalah seorang jenius. Dan dia berharap untuk memiliki komunikasi yang mendalam dengannya lagi. Belakangan, setelah mengetahui identitas Louis Lu, Simpson sangat terkejut. Pantas saja dia mengatakan bagaimana tampilan belakang di bawah kamera sangat mirip dengan Raja Tianxia. Ternyata dia menemukan dirinya dengan mencari seorang aktor. Sekarang Simpson berharap untuk melihat Louis Lu lebih sering lagi. Jadi dia buru-buru mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk bergegas ke negara Long. Tetapi dihentikan oleh Soka Chen sebelum berangkat. Louis Lu menebak jawabannya, tetapi masih bertanya dengan menarik. "Oh, mengapa Direktur Chen menghentikannya?" Beberapa orang suka mendengarkan sanjungan dan sanjungan orang. Dan mereka pikir itu semacam rasa hormat untuk mereka. Sementara beberapa orang membenci sanjungan. Dan berpikir bahwa tidak mengganggu adalah rasa hormat terbesar untuk diri mereka sendiri. Aku, Soka Chen, telah menyutradarai drama selama bertahun-tahun dan telah mengenal banyak orang. Meskipun aku belum sering berkomunikasi dengan Tuan Lu, aku bisa mengatakan bahwa Tuan Lu seharusnya termasuk yang terakhir. Jadi, aku menghentikan Simpson. Soka Chen sepertinya minum terlalu banyak. Dan kata-katanya mengambang. Yang membuat takut orang-orang di meja yang sama. Karena takut dia akan mengatakan sesuatu yang akan menyinggung perasaan Louis Lu. Louis Lu memberi isyarat kepada mereka bahwa itu tidak masalah. Ia mendengarkan Soka Chen dengan sabar. Ia berpikir bahwa Soka Chen memang direktur yang hebat. Dan ia berkata bahwa ia bukan tipe orang yang suka menyanjung. Tetapi setiap katanya membuat nyaman. Ini disebut seni berbicara. Bersambung.